Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Teresa Arius Darsono dari kelas PKB 2019 dengan NIM 053 akan menjelaskan mengenai dogma sentral biologi. Sebelumnya kita akan belajar mengenai gen. Pasti gen itu? Gen adalah materi genetik yang tersusun dari DNA yang berada pada kromosom. Nah, selanjutnya gen itu dibagi menjadi dua, yakni fenotip kualitatif dan fenotip kuantitatif. Nah, contoh dari fenotip kualitatif ini adalah seperti bentuk sisik, terus bentuk tubuh, warna kulit seperti itu. Nah, untuk fenotip kuantitatif itu seperti berat tubuh, persentase lemak dalam tubuh seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai dogma sentral. Dogma sentral adalah informasi genetik yang diturunkan melalui proses replikasi DNA, kemudian diekspresikan melalui proses transkripsi DNA menjadi RNA, kemudian ditranslasikan menjadi suatu protein. Nah, jadi yang ditranslasikan itu adalah RNA-nya. Nah, lalu di dalam proses tadi itu ada yang namanya DNA dan RNA. Lalu apa aja sih perbedaan dari keduanya? Untuk perbedaan pertama adalah nukleotidanya, di mana untuk DNA adalah deoksiribosa, sedangkan untuk RNA adalah ribosa. Lalu perbedaan keduanya itu terdapat pada basa nitrogen. Nah, basa nitrogen itu ada dua, yakni purin dan pirimidin. Perbedaan dari DNA dan RNA terletak pada basa nitrogen, di mana pada DNA itu terdapat basa yakni timin, sedangkan pada RNA yaitu urasil. Selanjutnya perbedaan yang ketiga adalah dari polinukleotida. Untuk polinukleotida dari DNA berbentuk double helix, sedangkan untuk RNA hanya satu untaian atau single helix. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail mengenai proses replikasi, transkripsi, dan translasi. Berikut penjelasan mengenai replikasi DNA. Pengertian: proses penggandaan rantai ganda DNA di dalam sel. Replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Selanjutnya, komponen penting dalam replikasi: DNA cetakan, molekul deoksiribosa nukleotida, enzim DNA polimerase, enzim pembuka ikatan untaian induk, enzim DNA ligase, dan enzim primase. Selanjutnya, model replikasi DNA. Yang pertama, konservatif, di mana dua rantai DNA lama tetap atau tidak berubah yang berfungsi sebagai cetakan. Yang kedua, ada semi konservatif, di mana dua rantai DNA lama terpisah. Nah, rantai baru disintesis dengan prinsip komplementasi. Dan yang terakhir, dispertif, di mana beberapa bagian dari kedua rantai digunakan sebagai cetakan untuk sintesis rantai DNA yang baru. Selanjutnya adalah tahap replikasi. Yang pertama, denaturasi atau pemisahan untaian DNA induk. Yang kedua, pengawalan atau inisiasi sintesis DNA. Yang ketiga, pemanjangan untaian DNA. Yang keempat, ligasi fragmen DNA. Yang terakhir, pengakhiran atau terminasi. Yang pertama, denaturasi atau pemisahan untaian DNA. Pembukaan double strand DNA dimulai dengan menempelnya initiator protein pada replication origin. Kedua, pengawalan atau inisiasi sintesis DNA. Strand DNA baru tidak dapat disintesis hingga sebuah primer menempel pada DNA template karena DNA polimerase memerlukan ujung 3 aksen primer untuk memulai proses replikasi. Yang ketiga, pemanjangan untaian DNA. DNA polimerase 3 kemudian akan memulai proses perakitan DNA baru dengan menambahkan nukleotida pada ujung 3 aksen dari primer. Selanjutnya, DNA polimerase 3 terus memperpanjang DNA dengan menambahkan nukleotida pada ujung 3 aksen dari nukleotida yang baru ditambahkan. Hal tersebut menyebabkan replikasi DNA dari kedua strand DNA berjalan dengan mekanisme berbeda. Terdapat dua mekanisme. Yang pertama, leading strand adalah replikasi DNA pada strand DNA yang berorientasi atau terbentang dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Yang kedua, leading strand adalah replikasi DNA pada strand DNA yang berorientasi atau terbentang dari arah ujung 3 aksen ke ujung 5 aksen. Yang keempat, ada ligasi fragmen DNA. DNA polimerase 1 mengkatalisis pengisian celah-celah atau gap antar fragmen Okizaki.
Kemudian yang terakhir atau pengakhiran terminasi sintesis DNA, enzim DNA ligase menyambung fragmen-fragmen Okizaki pada keseluruhan lagging strand DNA. Selanjutnya proses transkripsi. Pengertian: transkripsi adalah proses sintesis RNA berdasarkan arahan DNA. Pada transkripsi, hanya salah satu untai DNA yang menjadi cetakan atau template. Selanjutnya, faktor transkripsi. Yang pertama diperlukan untuk sintesis semua mRNA, mengenali urutan promoter basal spesifik, menentukan situs inisiasi transkripsi, menginstruksikan RNA polimerase 2 ke tempat tersebut bersama-sama dengan RNA polimerase dan promoter basal membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Tahap transkripsi yang pertama inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Inisiasi: setelah terikat, RNA polimerase memisahkan untaian DNA, menyediakan template atau cetakan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsi. Yang kedua elongasi: satu untaian DNA, untaian cetakan, bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase. Yang ketiga terminasi: urutan ini memberikan sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai. Dan yang terakhir adalah proses translasi. Pengertian: penerjemah sintesis polipeptida yang diarahkan oleh RNA. Pada proses translasi, sel menginterpretasikan proses penerjemahan kode genetik oleh tRNA ke dalam urutan asam amino. Tahapan inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi: mRNA yang keluar dari nukleus menuju sitoplasma didatangi oleh ribosom. Kemudian mRNA masuk ke dalam celah ribosom. Ketika mRNA masuk ke ribosom, ribosom membaca kodon yang masuk. Pembacaan dilakukan untuk setiap 3 urutan basa hingga selesai seluruhnya. Elongasi: pada tahap elongasi, dari translasi asam amino ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama. Ribosom terus bergeser agar mRNA lebih masuk guna membaca kodon 2. Terminasi: elongasi berlanjut hingga kodon stop mencapai ribosom. Triplet basa kodon stop adalah UAA, UAG, dan UGA. Kodon stop tidak mengkode suatu asam amino melainkan bertindak sinyal untuk menghentikan translasi polipeptida yang dibentuk kemudian diproses menjadi protein.